Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa kelas 7, selamat bergabung dengan kami keluarga besar SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo. Perkenalkan, saya Bu Hinda Eliana. Saya guru BK atau guru bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Candi. Pada tahun pelajaran 2020-2021 ini, saya mengajar BK kelas 7. Namun, dalam masa MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, saya hari ini akan menerangkan tentang disiplin positif. Oke, anak-anak, apakah disiplin positif itu? Disiplin positif menurut UNICEF adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada kekuatan tindakan positif. Apakah tujuannya? Disiplin positif itu bertujuan agar menghasilkan anak yang bertanggung jawab dalam mengelola tindakan mereka sendiri daripada tergantung pada pihak otoritas untuk mengatur tindakan mereka. Artinya apa? Menurut UNICEF, disiplin positif adalah anak-anak mampu bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri. Mereka bisa mengelola tindakannya sendiri, tidak tergantung pada pihak lain. Oke, UNICEF itu apa anak-anak? Masih ingat? UNICEF adalah badan di dalam PBB yang mengurusi tentang anak-anak, yang mengurusi kalian semua, ya, termasuk. Oke. Maaf. Di dalam disiplin positif ada prinsip-prinsip yang menjadi kesepakatan bersama, yaitu bahwa disiplin positif itu bukanlah menghukum. Jadi kalau dilakukan atau diterapkan disiplin positif bukan berarti itu menghukum. Disiplin positif itu untuk menghormati martabat anak. Ya, kemudian disiplin positif itu upaya untuk memaksimalkan partisipasi anak. Dan ada banyak prinsip, bisa kalian baca sendiri. Ya, kita lanjutkan. Nah, ada kalau kita lihat prinsip-prinsip dalam disiplin positif tadi, bahwa disiplin positif itu bukanlah menghukum anak, disiplin positif itu menghormati martabat anak, disiplin positif itu memaksimalkan partisipasi anak, maka betapa menyenangkan kalau disiplin positif ini berlaku dimanapun anak berada. Misalnya di sekolah, di dalam kelas, di mana lagi biasanya kalian berada? Di tempat-tempat ketika kalian bermain dengan teman, di dalam keluarga, kemudian mungkin dengan bertetangga, disiplin positif, bermasyarakat, bahkan disiplin positif dalam kehidupan bernegara. Nah, oleh karena itu, sebaiknya ada aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang disepakati bersama, sehingga disiplin positif ini senantiasa berlaku dimanapun seorang anak berada. Contohnya seperti apa disiplin positif itu? Contoh, ini ada beberapa yang akan saya contohkan. Ada perbedaan antara peraturan positif dan peraturan yang negatif. Apa bedanya? Biasanya ada pada bahasanya. Kita lihat. Nah, contoh, peraturan dengan bahasa yang positif, datanglah tepat waktu. Kalau peraturan yang bahasanya negatif, tujuannya sama, biar anak datang tepat waktu. Tapi dibuat dengan kalimat yang negatif, yaitu jangan terlambat. Nah, ada kata jangan. Ya, yang berikutnya, angkatlah tangan apabila ingin berbicara. Ini bahasa yang positif. Bahasa negatifnya bagaimana? Jangan berteriak, ada kata jangan. Yang berikutnya,
Banyak ya di situ dicontohkan. Ramah terhadap anak lain, kemudian hormati gurumu. Ini bahasa-bahasa dengan bahasa yang positif. Kalau bahasa negatifnya bagaimana? Jangan berbuat tidak sopan kepada guru. Nah, ya. Nah, kemudian ada banyak cara untuk membuat peraturan-peraturan yang akan membuat kalian menjadi nyaman berada dimanapun, asal aturan itu disepakati bersama, dibuat bersama-sama. Sehingga buatlah kalimatnya nanti bukan dengan kata jangan, ya, tapi tujuannya apa? Seperti tadi, biar anak datang tepat waktu, maka buatlah peraturan dengan kalimat datang tepat waktu, bukan jangan terlambat. Oke? Aturan-aturan ini bisa dibuat misalnya di rumah, ya, dengan orang tua, buat kesepakatan. Hal-hal apa yang disepakati bersama dengan orang tua untuk membantu kalian dalam belajar misalnya. Agar kalian tahu waktunya kapan belajar, agar kalian tidak lupa dengan PR dan sebagainya, buat aturan bersama dengan orang tua kalian di rumah tentu saja. Nanti ketika kalian sudah masuk di kelas, kita sudah ketemu di kelas, kalian bersama teman-teman, bisa dibuat peraturan kelas. Kalau sekarang masih daring bagaimana? Silakan bicarakan apakah ada aturan-aturan yang akan disepakati bersama antar siswa. Silakan bicarakan dengan wali kelas kalian masing-masing. Misalnya ketika daring, jamnya sudah ditentukan, jam sekian, jam sekian. Bagaimana kalau terlambat? Silakan buat kesepakatan dengan wali kelas kalian atau dengan guru pengajar kalian. Oke, sehingga ketika ada sesuatu yang tidak seharusnya, anak-anak sudah tahu bahwa ini akan ada konsekuensinya. Ya, tapi tolong nanti bicarakan dulu, sepakati bersama dengan guru dan bersama dengan wali kelas. Sama di rumah juga begitu, silakan buat aturan, disepakati antara anak dengan atau bersama orang tua kalian masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa saja hal-hal yang baik yang bisa dicapai? Hal-hal positif apa yang bisa kalian capai? Misalnya kalau tiba itu tepat waktu, ya, kalian habis bermain misalnya, ini peraturan di rumah misalnya, jam sekian sudah pulang, ya, ini tiba tepat waktu di rumah. Begitu juga daring misalnya nanti, ya, daring itu pembelajaran dalam jaringan, ya, karena kita belum bisa masuk kelas, belum bisa belajar di sekolah, maka dalam beberapa waktu ke depan kita akan belajar melalui belajar dalam jaringan internet, ya, disebut dengan pembelajaran daring dalam jaringan. Ada aturan, nanti silakan disepakati. Karena daring itu nanti berlakunya seperti belajar di kelas, hanya saja belajarnya dari rumah. Gurunya nanti hadir, ya, lewat jaringan internet. Jam pertama, jam berapa, pelajaran apa, siswa sudah standby di dalam di depan mungkin laptop, ya, atau HP-nya masing-masing untuk mengikuti pembelajaran dalam jaringan. Sama seperti belajar di kelas, hanya saja tidak ketemu langsung dengan guru, tetapi melalui jaringan internet. Nah, kalau terlambat bagaimana? Silakan buat kesepakatan. Jadi yang baik itu bagaimana tepat waktu ketika akan mengikuti pelajaran daring. Ya, kemudian ada usaha yang keras untuk menyelesaikan pekerjaan. Ya, kemudian berbagi sesuatu atau bergiliran dengan teman, misalnya siapa nanti anak-anak siapa yang bisa menjawab. Nah, bisa tidak harus berebut berteriak-teriak, ya anak-anak, ya. Tapi misalnya dengan cara mengangkat tangannya, menandakan bahwa kalian siap untuk menjawab pertanyaan dari guru dan sebagainya, ya. Kemudian sanggup menunggu giliran. Jadi kalau belum waktunya, ya menunggu dulu, sabar, akan tiba giliran kalian nanti. Ini hal-hal positif yang bisa dilakukan, ya. Kemudian
menghibur teman ketika temannya sedang susah, ya. Oke, maaf. Ini ada contoh-contoh lain, yaitu menolong siswa lain mengerjakan tugas. Nah, ini kalau PR mungkin boleh ya, tapi kalau ulangan tentu saja tidak boleh ya. Kemudian mendorong orang lain untuk bermain sesuai aturan. Jadi ketika bermain, patuhi aturan yang ada ya. Kalau kalian bermain kemudian ada yang nakalan, ketika harus melakukan sesuatu dia nggak mau misalnya, ini kan tidak sesuai aturan main misalnya, tentu saja tidak menyenangkan. Ini ya, kalau ada anak yang bermain dengan teman seharusnya dia mengikuti aturan permainan yang ada. Kemudian suka menyampaikan terima kasih apabila mendapatkan bantuan atau diberi sesuatu, ya dia bisa mengucapkan atau menyampaikan terima kasih. Apalagi yang baik, hal-hal baik apa yang bisa dilakukan? Yaitu ketika melakukan kesalahan, mintalah maaf. Nah, seperti orang lain melakukan kesalahan kepada kalian, kalian juga akan senang kalau dia minta maaf kan? Ya. Jadi kalau kalian melakukan kesalahan, mintalah juga maaf. Oke? Biar semuanya berjalan dengan baik, menyenangkan. Kemudian hal yang baik lagi yaitu membantu berbenah atau membersihkan papan tulis kalau di sekolah. Mungkin ya kalau di rumah, membantu orang tua membersihkan rumah, halaman rumah, membersihkan alat-alat makan yang habis dipakai sendiri misalnya, ya. Kemudian kerjakan tugas dengan baik, ya. Kalau diberi tugas ya dikerjakan. Ini kan hal-hal yang baik, hal yang positif yang bisa dilakukan. Baik, anak-anak, nanti ketika sudah pelajaran sudah di kelas, ya sudah masuk sekolah, kadang-kadang ada anak yang sering terlambat masuk kelas. Bagaimana perasaan kalian? Ketika sudah pembelajaran berlangsung, kemudian ada anak yang terlambat, dan itu dia sering terlambat. Perasaan kalian bagaimana? Apakah terganggu? Biasanya terganggu. Nah, silakan nanti buat kesepakatan dengan kelas, bersama teman-teman, dengan wali kelas, apa yang harus dilakukan kalau siswa ini atau teman kalian atau kalian sendiri sering terlambat masuk kelas. Ini contoh-contoh yang biasanya terjadi di sekolah. Ya, berikutnya ada kadang-kadang anak yang membuat gaduh di kelas, ramai sendiri, ngomong sendiri, ya, bergurau sendiri. Padahal waktu pelajaran berlangsung. Ini mengganggu apa tidak? Oke, kalau mengganggu harus ada aturan yang dibuat. Silakan sepakati bersama dengan teman-teman dan wali kelas atau guru mata pelajaran. Oke. Berikutnya, kadang-kadang ada anak yang suka memalak. Memalak itu apa? Meminta dengan paksa yang bukan haknya, ya. Ada meminta uang atau meminta jajan, ya. Ada juga kasus berkelahi dengan teman, satu kelas, beda kelas. Nah, ini kadang-kadang nanti ada, ya. Kemudian bagaimana kalau ada anak yang membuang sampah sembarangan, bukan di tempat yang seharusnya? Di sekolah sudah disediakan banyak tempat sampah. Bagaimana kalau ada yang membuang sampah sembarangan, bukan di tempat yang seharusnya? Silakan buat aturan, sepakati bersama dengan teman-teman sekelas dan guru atau wali kelas ketika aturan sampah ini dibuang di dalam kelas, tapi bukan di tempat yang seharusnya. Contoh lain yaitu, kadang-kadang anak-anak menuliskan, membuat tulisan-tulisan di tembok, ya, di pintu-pintu. Ini kan bukan tempat yang seharusnya, apalagi tulisannya menjelek-jelekkan, misalnya menjelekkan guru, menjelekkan teman. Ini namanya vandalisme. Nyaman apa tidak melihat seperti itu? Tidak nyaman, ya, tidak menyenangkan. Ini salah. Maka buatlah kesepakatan. Bagaimana kalau terjadi hal yang demikian? Biasanya ada lagi anak-anak yang bolos di jam pelajaran tertentu. Bagaimana ya kalau ada anak yang
bolos di jam pelajaran tertentu, apa yang harus dilakukan? Apa kesepakatannya? Dibuat kesepakatan. Ya silakan buatlah kesepakatan dengan guru, dengan teman-teman, bersama sekelas, dan dengan wali kelas kalian masing-masing. Oke? Nah, siapa yang pernah menyontek? Oke, menyontek itu bagaimana ya? Dibenarkan apa tidak? Ada seorang berusaha ulangan, seorang anak ulangan berusaha mengerjakan sendiri dengan susah payah. Ada anak lain yang dengan enak saja dia menyontek. Adil apa tidak ini? Oh, mungkin kalian merasa lu nggak adil ya. Oh, ini harus ada aturan yang dibuat. Silakan sepakati apa yang sebaiknya dilakukan. Oke? Ya. Ini ya, nafsa. Apa nafsa itu? Anak-anak yang terlibat nafsa, narkotika, kemudian psikotropika dan zat-zat adiktif. Ini biasanya disebut dengan narkoba, ya. Kemudian merokok. Ya, kadang-kadang ada anak yang merokok di sekolah atau di perjalanan mau berangkat sekolah. Oke. Nah, ini kesepakatannya? Kalau anak merokok, bagaimana ya konsekuensinya? Silakan sepakati bersama-sama. Oke? Anak-anak, banyak hal yang bisa dilakukan untuk membuat kesepakatan sehingga kalian nyaman berada dimanapun kalian berada, karena semua orang akan menghargai, menghormati orang lain. Sebagai seorang anak, martabat kalian dihormati, dihargai, dan kalian bisa berpartisipasi dalam membuat peraturan. Menyenangkan bukan kalau disiplin positif itu diterapkan dimanapun kalian berada? Tentu saja menyenangkan. Oke, silakan mulai sekarang pikirkan, bisa dilakukan, bisa dipraktekkan bersama dengan orang tua. Buat peraturan di rumah ya, bersama orang tua untuk membantu kalian dalam belajar misalnya. Ya, bagaimana agar belajarnya itu bisa bertanggung jawab. Kalau ada tugas dikerjakan, kalau belajar tidak sampai terlambat, ya. Kemudian, tapi tetap anak-anak bisa bermain, tenang saja ya. Kalian tetap bisa bermain. Buatlah kesepakatan dengan orang tua. Kapan kalian boleh main HP ya mungkin, atau kapan boleh main bersama teman-teman. Tetapi ada waktu untuk belajar kan? Pasti seorang pelajar tugasnya adalah belajar. Jadi buat kesepakatan dengan orang tua di rumah. Nanti bersama wali kelas, silakan juga pikirkan, ya, beri masukan, buat aturan-aturan untuk kelas kalian bersama dengan wali kelas dan teman-teman. Cukup anak-anak penjelasan dari saya. Nah, nanti akan mungkin ada anak yang mencuri juga ya. Bagaimana kalau ada temannya yang mencuri dan sebagainya. Oke. Nah, anak, selamat menjalani hari-hari yang menyenangkan di Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 2 Jambi. Dengan bantuan orang tua dan guru, kalian akan tumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab, yang sukses di masa depan. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.